Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang singkatan, akronim, angka dan bilangan, disusun oleh Muhammad Taufik Nur Huda. Yang pertama, singkatan. Singkatan adalah pemendekan kata dengan cara menggabungkan satu atau lebih huruf pada awal kata yang kemudian digabungkan dari beberapa kata. Singkatan dibaca berdasarkan bunyi asli hurufnya. Ciri-ciri singkatan yang pertama adalah pada singkatan penulisan disertai oleh tanda titik di antara huruf ataupun di akhir huruf sesuai aturannya, kecuali penulisan nama lembaga atau organisasi dan surat resmi. Contoh RA, ya, Raden Ajeng, atau BPK titik Bapak. Kemudian yang kedua, pada singkatan pembacaan ejaannya dilakukan dengan membaca atau mengeja huruf per huruf sesuai dengan bunyi asli huruf tersebut. Contoh SMA, jadi kita bacanya bukan SMA tapi SMA. Kemudian DPR, ya. Kita membacanya bukan DPR tapi DPR, ya. Setiap huruf kita baca DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ciri-ciri singkatan yang ketiga adalah untuk semua yang berkenaan dengan lembaga atau organisasi pemerintahan atau negara, termasuk dokumen resmi negara, maka penulisan semua hurufnya harus huruf kapital. Ya, contohnya MPR tadi, ya MPR, ya. Nah, semuanya harus kapital. Ya. Dan juga tadi seperti DPR, kemudian MA, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu untuk semua yang berkaitan dengan nama orang baik itu jabatan, gelar, pangkat, alias atau sapaan ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya. Contoh IR, I-nya besar, R-nya kecil, Basuki Ismail. Kemudian untuk contoh sapaan, ya sapaan SDR, ya S-nya besar, DR-nya kecil, ya saudara. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima atau ciri yang terakhir, untuk yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil. Contoh SD sampai dengan, ya, umum sampai dengan. Kemudian HLM kecil semua. Contoh berikutnya semisal yang terhormat YTH di sini kecil semua. Kemudian berlanjut ke pembahasan kedua yaitu akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata awal dari beberapa kata yang kemudian diperlakukan sebagai kata, atau dengan kata lain akronim itu dapat dibaca langsung, ya. Ciri-cirinya yang pertama, dari segi penggunaan tanda baca titik pada akronim, penulisan tanpa disertai tanda titik sama sekali, ya. Tanpa disertai tanda titik sama sekali. Contoh ABRI, ya. ABRI, dia bisa langsung dibaca ABRI, bukan ABRI tapi ABRI langsung, ya. Dan tanpa disertai dengan titik, ya. Bukan A titik B titik R titik I, bukan, tapi langsung ABRI tanpa titik. Kemudian yang kedua SIM, ya tanpa titik dan bacanya langsung SIM, bukan SIM. Ciri yang kedua adalah dari pengejaan hasil penyingkatannya pada akronim kita bisa membaca penyingkatan kata secara langsung seperti layaknya membaca sebuah kata yang baru terbentuk, ya. Posyandu, ya itu singkatan, tapi kita bisa langsung mengucapkannya, ya, sebagaimana seperti itu kata asli gitu. Posyandu, rudal, ya peluru kendali, rudal.
Kemudian ciri-ciri yang ketiga, penggunaan huruf kapital untuk nama organisasi atau lembaga. Jika gabungan tersebut terdiri dari huruf-huruf, maka semua huruf ditulis dalam huruf kapital. Ya, contoh PGRI dan MA. Kemudian ciri-ciri yang keempat dari pembahasan akronim ini yaitu untuk nama organisasi atau badan yang berupa campuran gabungan suku kata dan huruf ditulis dengan huruf kapital pada huruf awalnya saja. Contoh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Sosial Nasional, atau Bulog, Badan Urusan Logistik. Kemudian yang terakhir, untuk yang bukan nama badan atau organisasi, maka penulisannya cukup dengan huruf kecil semua. Contoh pemilu, ya, jurdil, ini kecil semua, ya, kecil semua dan tanpa titik. Kemudian berlanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu angka. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi, ya. Yang pertama angka Arab, ya, seperti yang biasa kita tulis, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian yang kedua angka Romawi, ya. Ini biasanya di pelajaran SD, I-nya 2, I-nya 3 dan sebagainya, ya, sampai ada lambang 50 sendiri, ada lambang dari 100, lambang dari 500 sampai 1 juta pun ada lambangnya, ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang keempat yaitu bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata, ya, angka atau huruf. Ciri-ciri bilangan yang pertama adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ya, satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contoh, ya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, penulisan 3 ini kenapa dia huruf? Karena dia dapat dinyatakan atau dapat diucapkan dengan satu atau dua kata, satu atau dua kata, maka wajib untuknya ditulis dengan huruf TIGA, 3. Contoh yang kedua, koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. Nah, kenapa 2 juta itu ditulis dengan huruf? Karena dia bisa dinyatakan, bisa diucapkan dengan satu atau dua kata, ya. 2 juta, dua kata, ya. Maka ditulis dengan huruf. Kemudian yang contoh ketiga, ini contoh yang beda, ya. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Nah, kenapa 50, 100, 250 ini ditulis dengan angka? Karena yang pertama, mereka ini perincian, ya, sebuah perincian atau paparan, ya. Ada 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan, ya. Jadi mereka bentuknya seperti perincian, ya. Maka dari itu mereka ditulis dengan angka, ya. Walaupun dalam perincian atau paparan itu ada bilangan yang bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata, ya, tapi karena dia bentuknya perincian maka harus ditulis dengan angka. Seperti 50 di sini, ya. 50 kan itu kan bisa dinyatakan dengan dua kata, ya. Harusnya ditulis dengan bilangan dong, ditulis dengan huruf dong, ya. Nah, tapi karena di sini bentuknya paparan atau perincian maka ditulis dengan angka, ya. Intinya, kalau semisal ada bilangan yang itu menyatakan bahwa di situ perincian, ya, perincian,
maka harus ditulis dengan angka. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, kadangkala terjadi skenario tidak terhindarkan di mana kita jadi harus menyertakan bilangan pada awal kalimat. Menurut kaidah, bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf, ya. Menurut kaidah, bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Dalam arti meleburkan susunan angka menjadi rangkaian kata yang bisa kita lafalkan. Sehingga alih-alih menggunakan cara berikut. 60 siswa teladan mendapat beasiswa dari Pertamina. 60 di sini ditulis dengan angka, ya. Menjadi 60 siswa teladan mendapat beasiswa dari Pertamina, ya. Menjadi 60-nya ini tuh menjadi ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Kenapa ditulis dengan huruf, ya? Karena dia terdapat di awal kata, ya. Jadi dia bilangan yang terdapat di awal kata maka harus ditulis dengan huruf, ya. Contoh kedua nih, 5 pemenang sayembara. 5 ini 5 dengan angka, nggak boleh gitu, ya. Yang benar gimana? 5-nya ini ditulis dengan huruf, ya. LIMA. Nah, dan apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya lah yang harus dirubah, ya. Jadi misal 250 orang mengisi buku tamu itu. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi buku tamu itu diisi 250 orang. Nah, kenapa harus diganti susunan kalimatnya? Karena di kata 250 itu tidak bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata. 250. Nah, itu udah banyak kata itu. Maka di sini tidak boleh atau dilarang untuk ditaruh di depan, ya. Maka harus dirubah ke belakang, ini diletakkan di belakang kalimat. Buku tamu itu ditulis diisi 250 orang, ya. Contoh kedua, 25 potong kue tersimpan di dalam lemari es. 25, ya, 25. Ini dinyatakan lebih dari dua kata, ya. Maka nggak boleh di depan ini. Maka diubah susunannya menjadi di dalam lemari es tersimpan 25 potong kue, ya. Jadi istilahnya kalau ada bilangan yang itu diucapkannya lebih dari dua kata, entah 3, 4 atau 5, dan itu berada di awal kata, maka susunan kalimatnya harus kita rubah, ya. Harus kita rubah. Kemudian ciri-ciri bilangan yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Ya, jadi miliarnya ini bukan ditulis dengan 00000, ya, tapi cukup dengan miliar, ya. Dan yang kedua, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya, ya. Jadi cukup ditulis 250 kemudian juta, bukan 250.000.000, nggak perlu, ya, supaya lebih mudah untuk dibaca. Contoh ketiga, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya sebanyak 10 triliun, ya, sama. Kemudian ciri-ciri yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan. Yang pertama, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga, nilai uang. Dan yang terakhir, jumlah, ya. Contoh 0,5 cm, ya, itu menyatakan dia ukuran panjang, ya.
0,5 cm ya. Jadi penulisannya dengan angka ya. Dan 5 kg ya, menyatakan ukuran berat ya. Jadi harus ditulis dengan angka 5. Yang ketiga, Rp5.000 dengan angka juga ya. Yang keempat, 3,50 US dollar ya. Catatan, tanda titik pada contoh bertanda bintang ya, yang contoh keempat tadi merupakan tanda desimal ya, tanda desimal. Kemudian catatan yang kedua, penulisan lambang mata uang seperti US dollar dan lain sebagainya tidak diakhiri dengan tanda titik. Nih, tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak ada spasi antara lambang itu dan angka yang mengikutinya ya, kecuali di dalam tabel ya. Jadi kalau bukan tabel ya, maka rupiah US dollar itu tidak ada spasi dan tidak ada titik antara tulisan Rp dengan angkanya. Tidak ada spasi dan tidak ada titik ya, kecuali kalau berbentuk tabel. Nah, maka ketika bentuknya itu tabel, maka penulisannya Rp titik spasi, nah, kasih titik dan spasi, baru angkanya berapa, 5.000, 6.000 dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen atau kamar ya. Misalnya jalan Tanah Abang nomor 15 ya, 15 di sini ditulis dengan angka bukan huruf ya. Kemudian Hotel Mahameru kamar 169. Dan ciri bilangan keenam yaitu angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya surat Yasin ya, ayat 9 ya, surat Ar-Rahman ayat 3 dan sebagainya. Kemudian ciri yang selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut ya. Bilangan utuh misalnya 12 ya, 30, 5.000 ya. Kemudian yang ke-8, penulisan bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an ya, ditulisnya ya 5 lembar uang 1000-an ya. Contoh yang kedua, tahun 1950-an ditulis ya, sampingnya itu ya, tahun 1950-an. Itu cara penulisan bilangan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat ya, penulisannya harus tepat. Misalnya, jadi jika ada satu kalimat yang di situ ada bilangan yang dilambangkan dengan angka dan huruf, jadi bukan hanya sekedar angka atau bukan hanya sekedar huruf, tapi dua-duanya ada di situ, maka penulisannya harus tepat dan benar. Contoh yang pertama, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen ya. Jadi angka atau hurufnya harus sama-sama benar. Yang kedua, bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ya, secara angka dan huruf harus benar ya. Dan insya Allah cukup ini ya, ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa
menambah wawasan dan ilmu kita, dan pastinya dari awal tadi sampai akhir ini, sampai finish, pasti ada banyak kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas perhatian dan antusiasnya ya. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.